channel, kembali lagi sama aku Selfie atau Bunda Pica. Di video ini aku mau sharing tentang per-PO-an yang kemarin ada teman-teman subscriber yang tanya soal per-PO-an. Jadi di sini aku bakalan bahas bagaimana cara membangun kepercayaan kepada customer tentang sistem penjualan PO kita. Aku bakalan kasih tips-tips dari aku, disimak terus video aku. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share video aku. Dan tombol loncengnya dinyalain supaya nggak ketinggalan lagi dengan video-video aku yang lainnya. Kepercayaan adalah kunci yang utama dari sebuah bisnis. Jika konsumen atau customer hendak membeli di kita, apalagi dengan sistem PO, yang paling ia pertimbangkan adalah sebenarnya si seller atau supplier atau vendor atau si penjual ini kira-kira amanah atau enggak gitu. Sistem pre-order atau PO itu dia minta uang di muka atau bayar dulu baru nanti barang beberapa dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan baru barang akan dikirimkan. Nah, dengan sistem seperti itu banyak banget orang berpikir berkali-kali kalau dia nggak percaya sama sellernya, gimana dia mau membayar dulu gitu kan. Jadi yang pertama banget adalah kita jelaskan dulu alur PO di kita sampai customer kita itu paham dengan sistem PO di kita, karena sistem pre-order pun itu ada banyak banget jenis modelnya. Jadi kalau misalkan di Shopee mungkin itu kita bisa dikasih tahu kan, misalkan PO selama 2 minggu atau PO selama 1 bulan, dan kita di sana nggak ada yang percaya atau nggak percaya, karena di Shopee itu jauh lebih aman kalau ada sistem pre-order ya kan. Karena kalau misalkan barangnya tidak dikirim dalam tenggat waktu yang sudah ditentukan, itu barangnya kan kita anggap kita nggak terima barang, dan uang itu nggak akan cair ke si seller. Jadi uang itu akan ditahan di pihak Shopee, karena kan memang Shopee itu pihak ketiga ya. Ketika kita udah ngebayar sama Shopee itu ditahan dulu, baru kalau misalkan barangnya udah kita terima, sudah nggak ada masalah, baru uangnya itu dicairkan ke si seller. Tapi kalau misalkan tidak lewat dari Shopee, itu kan yang susah gitu, karena nggak ada pihak ketiga. Jadi akadnya itu cuma antara si penjual dan si pembeli. Nah, untuk kita seller-seller yang ada juga nih yang buka open PO di Just Tip. Nah, biasanya kayak Just Tip ada juga di Just Tip kayak Instagram, grup-grup apa yang open, yang jualannya tuh di grup-grup WhatsApp kayak gitu. Kalau mau join Just Tipnya, biasanya sih kalau Just Tip kayak live shopping di mall, live shopping piring, live shopping misalkan kayak Lock and Lock, live shopping macam-macam gitu. Sama ada Just Tip impor juga, itu udah ada pasarnya sendiri nih Just Tip gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu kan biasanya mereka itu buka sistem pre-ordernya itu di muka gitu kan. Kayak misalkan gini, kayak misalkan brand kayak Lock and Lock, dia akan open harga diskon untuk para Just Tipper yang datang ke gerainya. Jadi nggak semua orang bisa datang ke gerainya, jadi cuman yang kayak diundang doang. Misalkan pihak si Lock and Lock-nya mengundang Just Tipper besar nih misalkan untuk datang ke kantor atau gudangnya dia. Kita jualannya tuh, si Just Tipper itu jualannya di gudang gitu. Nah, dari si Just Tipper itu pun dia dikasih diskon, biasanya semakin banyak nominal dia menjual. Misalkan minimal 2 juta, pembelanjaan 2 juta gitu kan, minimal pembelanjaan 2 juta dia dapat diskon sekian persen. Kalau 5 juta dia lebih besar lagi. Nah dia cuman tinggal foto-fotoin aja dari handphonenya dia, terus dia share di grupnya dia yang memang sudah ada banyak banget anggota atau member-membernya. Nah, dari situ. Nah, itu kan sebenarnya walaupun live, tapi kan tetap ada PO. Jadi kalau misalkan ada yang mau beli, misalkan ada yang berniat untuk beli, harus bayar dulu kan. Kamu kayak ada beberapa yang supplier tuh yang minta kalau misalkan lo mau belanja, lo deposit dulu. Lo deposit berapa dulu? Misalkan 200.000 minimal 200.000, nanti lo tinggal ambil nanti kekurangannya tinggal dia transferin ke kita. Misalkan ternyata pas dibelanjain itu nilainya 300.000, tapi depositnya 200.000, nanti 100.000-nya dia tinggal transfer ke si Just Tipper-nya kayak gitu. Jadi sistemnya misalkan PO yang live shopping tuh deposit gitu kan. Terus selain itu juga ada juga Just Tip modelan Just Tip impor, yang mana barang ready-nya itu tenggat waktunya lama, jadi 2 bulan. Biasanya mereka itu pakai sistemnya DP dulu gitu. Ada juga sih yang full payment, tapi kebanyakan DP dulu, DP sekian persen. Nanti ketika barang itu udah mau ready, udah mau datang misalkan, atau udah di bea cukai atau udah nyampe di Indonesia, itu biasanya diberikan invoice penagihan. Jadi ketika nanti barangnya udah sampai tinggal dikirim. Ada yang kayak gitu juga. Terus ada juga yang kayak PO makanan ya. Ada juga yang memberlakukan bayar di awal gitu, supaya kita bisa si penjualnya itu bisa memperkirakan gue harus bikin misalkan nasi box atau apa gitu, harus bikin kira-kira buat berapa porsi gitu kan, dia bisa estimate gitu. Tapi kalau misalkan ada juga yang memang nunggu barangnya ready baru dibayar, ada juga yang nggak pakai PO, jadi PO-nya itu cuma daftar list doang, nanti dibayarnya pas makanannya udah ready. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang kayak produsen baju, jadi sekarang tuh lagi heboh banget kayak brand-brand, ada satu brand produsen gitu yang dia tuh jualnya
kebanyakan di Just Tip gitu. Dia jual juga di Shopee mungkin, tapi dengan harga official gitu. Nah biasanya kalau misalkan yang kayak gini-gini, mereka tuh kayak open PO. Aku tuh ada jualan PO tuh dari beberapa brand, misalkan kayak brand Miliki. Jadi brand Miliki itu dia ngeproduksi kayak sepatu anak, dia juga jualan baju anak, dia juga jualan sendal orang dewasa, sendal perempuan. Nah kayak gitu-gitu. Terus ada juga yang Sierra B, kayak tas-tas custom kayak gitu, ada juga yang kayak gitu. Nah mereka itu biasanya berjualannya sistem PO, apalagi custom ya. Kalau misalkan custom itu kan jadi kayak ada custom nama, misalkan tas dia itu ada custom namanya, nah itu kan udah pasti PO, jadi dibikinnya by order gitu kan. Nah seperti itu. Ada juga kayak misalkan brand-brand Deros, kayak misalkan dia tuh produksinya baju-baju tapi dia jualnya jual PO juga. Jadi dia tuh fungsinya ikut dia open PO itu, keuntungannya memang dia bisa, orang-orang yang beli di saya di dia dengan cara PO itu akan lebih murah. Nanti kalau misalkan barangnya udah ready akan dijual di Shopee dengan harga official. Nah kayak gitu-gitu biasanya. Ada juga kayak buku-buku. Nah sekarang juga para penerbit buku, mereka tuh nggak mau yang overproduksi juga, jadi mereka tuh lebih suka open PO. Dia jualin ke para reseller dengan quantity tertentu. Nih jual akan ada diskon misalkan 20% dari harga officialnya gitu, atau 30 atau 40. Penjual-penjual seller-seller yang menggunakan sistem PO itu wajib banget menjelaskan alurnya dengan jelas. Ketika akad jual beli dengan customer tuh udah tahu nih, dia udah tahu oh iya close, open sampai close. Jadi jadwal buka sampai tutup ordernya tuh dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Batas waktu kita jualannya nih, para super seller bisa ngejualin itu di tanggal tersebut, antara tanggal tersebut. Nanti kalau udah close kita tinggal store list pesanan kita kayak gitu-gitu. Nah itu kita biar tahu nih, oh close order tanggal sekian, oh mulai open PO-nya tanggal sekian kayak gitu. Terus estimasi ready-nya juga itu harus jelas. Jadi misalkan estimasi ready-nya itu 2 bulan atau 1 bulan gitu. Nanti berarti kan 1 bulan dari close order. Nah nanti kan diperkirakan kalau misalkan mundur dikit atau maju dikit itu ya bisa jadi maju mundur, memang nggak pasti tanggalnya, tapi tetap diusahakan sama si pihak produsen itu akan sesuai target. Jadi mereka tetap punya target nih, oh tanggal 17 sampai tanggal 25 November itu sudah mulai start kirim, jadi mulai distribusi, mereka mulai distribusi ke para reseller kayak gitu. Nah biasanya karena kan itu ada jadwal kirimnya juga ya, karena reseller banyak, jadi kayak bertahap kayak gitu kan, mereka biasanya ngirimnya bertahap. Terus ada juga penjelasan skema harga. Nah kalau misalkan PO itu kan kita harus tahu kenapa kita harus PO gitu. Oh jadi karena si pihak produsen nantinya akan menjual harga ready sesuai dengan flyer. Misalkan kayak buku nih, di buku itu tuh akan dijual kalau misalkan ready, harga ready-nya itu 120.000. Nah kalau misalkan ikutan PO, dia harga PO-nya misalkan 89.000. Nah kayak gitu. Nah itu tuh harga PO-nya ke customer dia akan beli dengan harga PO itu 89.000. Tapi buat member atau reseller biasanya harganya nggak segitu, lebih murah lagi. Misalkan si produsen kasih ke resellernya dia, kalau lo bisa jual 1000 piece, lo bakalan dapat diskon dari 89.000 tadi tuh yang harga PO tadi itu, misalkan 20 atau 30%. Nah dia misalkan 30%, nah si reseller besar tadi itu kasih lagi ke reseller kecil, yang kecil-kecilnya sub resellernya, misalkan diskon 10% dari 89.000. Nah jadi kan yang paling bawah, reseller yang paling bawah tetap menjual ke WhatsApp-nya atau ke teman-temannya atau ke jual all shop-nya atau ke toko bukunya gitu, mungkin dia punya toko buku juga. Nah dia akan menjual seharga jual PO yang 89.000 tadi. Nah skemanya ada tadi. Nah kalau misalkan customer kan dikasih pilihan nih, kalau misalkan oh kalau beli PO sekarang nih walaupun nunggu 2 bulan gak masalah deh, atau nunggu 1 bulan gak masalah deh, harganya 89.000, nanti ketika ready ternyata harganya jadi 120.000. Nah kayak gitu. Itu juga dijelaskan supaya orang mau ikutan PO. Terus penjelasan tentang barang yang akan dijual dengan PO itu atau makanan gitu. Misalkan barang, baju, kita pasti tahu detail barangnya gitu, terbuat dari bahan ini, yang berkualitasnya sebegini-begini. Jadi orang itu biar terkesan gitu. Terus kalau misalkan makanan dibuat dari bahan-bahan alami, tidak pakai margarin curah, misalkan terbuat dari bahan-bahan pilihan, atau misalkan kue gitu, atau dia terbuat dari bahan-bahan sayur mayur segar atau yang berkualitas, atau barang sayur-sayur impor atau apa yang kayak gitu-gitu. Nah itu dijelaskan juga supaya konsumen itu tertarik gitu, oh dia ada nilai. Jadi setiap barang PO itu harus memiliki value lebih supaya orang mau beli gitu, mau ikutan PO gitu, bukan cuma mau beli ya, mau ikutan PO. Karena dia selain beli dia tuh harus nunggu. Jadi kita tuh harus, setiap barang PO yang kita jual itu memang harus yang sesuai gitu, worth it ditunggu gitu. Karena memang selain bagus ya memang limited edition misalkan, atau
lebih murah atau apa. Jadi mereka tuh harus merasakan keuntungan apa bedanya dengan kita kalau beli langsung gitu. Informasikan juga jumlah minimal pesanan. Kalau untuk produsen misalkan yang tadi yang aku kasih tahu kepada reseller, aku bakal kasih kamu diskon 30% kalau misalkan kamu bisa ngejual 100 piece, atau aku bakal kasih kamu semakin banyak, misalkan kamu bisa ngejual sampai 1000 nih gitu kan, 1000 buku misalkan, aku bakal kasih kamu diskon 50% kayak gitu. Ada kayak gitu-gitunya, jadi ada minimal pesanan. Terus selain itu juga lama produksinya dikasih tahu dengan jelas. Di situ kita akan produksi misalkan kayak tas, kita akan produksi tas ini selama 2 bulan dengan target penjualan 1000. Tapi kalau misalkan ternyata nggak sesuai target, misalkan cuma 500, biasanya lebih cepat. Tapi kita tetap ngasih tahu informasi ke customer itu dianggap 2 bulan, karena memang kan targetnya tadi dia itu harusnya closingnya 1000 piece gitu kan. Tapi karena ternyata kurang, bisa jadi lebih cepet. Jadi kan itu bakal bikin kita customer tuh, wah ternyata lebih cepet ya daripada estimasi yang udah dikasih tahu, padahal pas beli tuh 2 bulan gitu kan, nunggu lama banget gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kalau memang itu barang memang unik, bagus, worth it untuk ditunggu, biasanya customer mau-mau aja gitu kan. Berikutnya untuk sistem pembayarannya juga itu harus jelas. Jadi kalau misalkan beberapa memang ada yang PO-nya sampai 2 bulan, biasanya mereka ngasih DP dulu gitu, ngasihnya DP, karena kan saking lama 2 bulan ya, jadi nggak masalah mereka DP dulu. Tapi kalau misalkan kayak 2 minggu PO-nya, misalkan kayak skincare, produk skincare 2 minggu, atau baju gitu kan cuman nunggu 2 minggu, biasanya mereka full payment, mintanya full payment. Tapi kalau barang yang memang lama banget produksinya, biasanya mereka ngasih DP-nya tuh nggak sampai 50%, paling 25%. Kecuali yang custom, karena barang custom itu kan custom nama ya, misalkan nama anak, atau misalkan kayak bikin custom tas, custom tempat makan, atau custom apa aja lah pokoknya, baju anak yang ada tulisan namanya gitu kan, itu kan custom, nggak bakal bisa dijual lagi ya. Jadi kalau custom itu biasanya mereka full payment mintanya, walaupun lama produksi ini. Selain itu juga dijelaskan gimana selain alurnya juga rulesnya. Nah misalkan rulesnya itu kalau kamu udah ikutan PO, misalkan PO-nya itu cuma DP, nah itu harus ada rules. List atau list sama dengan no cancel. Jadi kalau misalkan udah ikutan PO, itu dilarang cancel di tengah jalan gitu. Terus kalau misalkan rulesnya adalah yang ikut PO hanya yang sudah membayar DP. Jadi kalau misalkan dia nggak DP, dianggap hit and run, atau dianggap tidak memesan gitu. Ada yang kayak gitu juga. Jadi dijelasin ya di awal tuh rulesnya kayak gimana. Jadi jangan sampai dia cuman ikutan tapi dia nggak mau bayar DP, maunya nanti bayar pas ready, kan itu bisa jadi nanti giliran ready dia malah nggak bayar gitu kan. Jadi biar jelas, jadi sama-sama tidak ada yang dirugikan. Walaupun sebenarnya kalau dalam hukum Islam yang aku tahu, itu biasanya kalau akad jual belinya sistem PO itu wajib full payment gitu. Jadi nggak boleh DP. Tidak bisa ganti-ganti pesanan. Misalkan dalam jangka waktu 7 hari, misalkan dalam jangka waktu 7 hari itu dia udah pesan misalkan mau baju ini warnanya merah misalkan gitu, terus ketika dipintain DP atau full payment, dia udah bayar misalkan, tapi pas di tengah-tengah jalan udah close order, tiba-tiba dia minta ganti warna. Ada juga yang kayak gitu kan. Nah itu dikasih tahu tuh kalau rulesnya tidak boleh ganti pesanan. Jadi ketika kamu pesan itu adalah udah deal, udah fix gitu, jadi nggak bisa digonta-ganti lagi, karena memang kita udah setor pesanan, udah setor ke pusat gitu, ke vendor, kita udah setor dengan nama yang sesuai dengan list yang sudah disesuai di awal kayak gitu. Nah kayak gitu tuh kita juga harus dikasih tahu, karena ada aja customer yang tiba-tiba tuh labil minta ganti warna padahal udah disetor ke sana, katanya nggak fleksibel gitu. Ada yang kayak gitu, katanya nggak fleksibel lah, masa nggak bisa pesan, masa nggak bisa ganti. Nah, ini kan sistem PO, bukan barang ready yang dimana barang itu ada di kita langsung tuh kan, enggak. Jadi memang ada pihak kedua, ada pihak ketiga, kita sebagai pihak perantara yang ngejual, nggak bisa ngerubah-rubah karena barangnya nggak ada di kita gitu. Tapi kadang-kadang ada yang memang customer yang nggak mau tahu, pokoknya gue maunya ganti gitu, padahal nggak bisa kayak gitu kan. Terus ada juga yang rules no claim garansi gitu. Jadi selama barang tersebut bukan barang defect, bukan barang yang nggak cacat, barangnya masih sesuai dengan fungsinya, sebagaimana fungsinya lah, pokoknya nggak mengurangi fungsi sama sekali, itu nggak boleh klaim garansi. Jadi nggak ada garansi apapun. Misalkan kayak barang impor, kita impor mainan, kalau misalkan ada defect di part mainannya ya, walaupun cuman kayak misalkan kayak mainan kayu, terus dia tuh kayak cuman ada catnya agak ngelupas atau apa, itu nggak bisa gitu, karena memang itu barang dari pabrik dan kita nggak bisa klaim garansi, klaim gitu tuh nggak bisa, karena toh itu cuman cacat warna sedikit yang mana masih bisa dipakai gitu. Nah kayak gitu. Kecuali kalau mainannya itu rusak parah, nggak bisa dipakai gara-gara cacat, jadi nggak bisa ditumpuk-tumpuk, misalkan Lego gitu jadi pecah, atau misalkan kayak baju ternyata ada yang sobek jadi kelihatan bolong, nah itu baru. Tapi kalau cuma misalkan kayak ada benang lebih kayak gini doang nih,
ada benang, sisaan benang lebih begini, atau apa, cuman kayak defect, kayak misalkan bajunya tuh kayak ada kotoran, misalkan ada kotoran yang mana sebenarnya kalau dicuci pun bisa bersih lagi gitu. Itu kan nggak mengurangi fungsi ya, padahal dicuci pasti hilang gitu. Tapi kan ada aja yang customer yang rewel gitu, maksudnya minta ganti lah, nggak mau lah, ngerasa itu defect lah, ngerasa itu nggak bisa nggak inilah, nggak bagus lah, nggak sesuai dengan pesanan lah, atau nggak perfect atau apa, nah kayak gitu-gitu. Nah kalian bisa kasih informasi di awal, selama barang tersebut tidak mengurangi fungsi atau masih bisa ada solusinya, misalkan dicuci, atau misalkan cuma kayak benang tadi digunting, tinggal digunting, atau disikat-sikat dikit, misalkan kayak tas gitu, dilap-lap dikit bisa hilang gitu, itu nggak masalah banget kan, itu nggak ada klaim apapun. Nah kecuali parah kayak bolong atau yang mengurangi keindahan tapi jadinya bolong terus, atau nggak bisa hilang, nah itu baru boleh misalkan, tapi sesuai dengan kebijakan kalian mau ngasih garansi gimana. Tapi kalau misalkan memang nggak mau diribetin sama hal-hal yang sebenarnya bisa ada solusinya gitu, kalian bisa informasikan rules kalian. Nah, cara yang kedua, kalau untuk memberikan kepercayaan ke customer adalah selalu berikan update barang. Jadi misalkan kita kalau misalkan impor nih, biasanya dulu aku kalau misalkan aku impor itu kan bisa sampai 2 bulan 3 bulan ya. Nah itu aku selalu bikin kayak timeline PO. Jadi misalkan ada PO barang misalkan sutil gitu. Nah sutil itu kan estimasinya 2 bulan. Kita bikinin bagan. Jadi close PO kapan, terus perkiraan ready-nya kapan. Kalau misalkan delay kita kasih tahu nih delay ternyata masih di bea cukai atau masih di perjalanan karena badai lah apa kayak gitu-gitu. Itu biasanya kita informasi. Jadi customer itu nggak tinggal langsung ngelihat aja data itu, timeline PO itu bisa akses langsung gitu lewat Google Form atau apapun. Nah itu kan bisa membuat tenang gitu customer kan. Kalau 2 bulan kan nggak mungkin ya tiap hari kita tanyain terus gitu kan, terus kita juga nggak bakal notice, nggak bakal inget 2 bulan itu kira-kira bulan apa, tanggal berapa. Kalau misalkan barang-barang lokal, misalkan kayak barang-barang lokal, misalkan tas gitu yang pengerjaannya misalkan di Cianjur atau di Tasikmalaya misal gitu, mereka bakal info kalau misalkan tadi kan misalkan PO-nya itu 2 bulan, mereka bakal informasiin tuh, oh 2 bulan ternyata kita bakal mundur nih, ternyata pengrajin ada bahan yang belum ada bahan yang kurang gitu misalkan. Jadi dia harus masuk lagi bahan untuk bahan baku si pembuatan tasnya itu misalkan. Jadi minta untuk minta waktu lagi mundur 2 minggu. Tapi mereka bakalan kasih tuh misalkan update-nya, misalkan foto. Jadi dari pesanan 1000 piece misalkan kita baru jadi nih 800 piece. Jadi kita masih kekurangan 200 piece lagi yang akan kita targetkan 1 minggu ke depan. Nah kayak gitu. Nah bisa jadi kayak gitu juga. Terus atau foto, berupa foto atau video, atau mungkin bisa juga bertahap, misalkan kita dari produsen dikirimin dulu sejumlah yang ada, jadi nanti kekurangannya mereka bakal kirim susulan 1 minggu ke depan, misalkan sesuai dengan target pengerjaan mereka mampunya berapa kayak gitu. Nah, yang ketiga, selalu merespon pertanyaan seputar PO, pertanyaan-pertanyaan dari customer. Misalkan customer tuh nanya kenapa belum ready, atau aku bisa lihat penjelasan update-nya tuh di mana, terus kita bisa tahu udah barangnya tuh udah sampai mana atau gimana kayak gitu-gitu. Nah kita sebagai seller itu harus memberikan informasi yang jelas. Misalkan dia ternyata dia skip tuh, dia nggak ngecek timeline PO yang kita buat, atau dia ternyata nggak baca grup atau apa, dia nggak baca informasi kita di Instagram, di story gitu, dia skip nggak baca. Kalau ternyata delay, kita kasih informasi ke dia, oh begini gini, terus kita kasih yang tadi bukti-bukti tadi itu, kalau misalkan barangnya udah jadi nih tapi belum selesai semua, belum kelar semua karena kekurangan bahan atau karena penjahitnya begini atau gimana, nah kayak gitu. Jadi dan diusahakan fast respon lebih baik. Nah yang keempat, kalau misalkan kita memang terbiasa jualan PO, udah sering banget ngejualan PO, itu kan biasanya kalau customer lama atau yang udah member lama di grup, misalkan jualannya di grup, itu kan udah pasti udah tahu, udah trust kan sama kita, udah percaya. Tapi kan kalau customer baru itu kan mereka belum percaya gitu kan. Nah itu kita biasakan untuk menunjukkan atau membuat konten atau foto, bisa video dan sebagainya, itu barang ready sebelumnya. Jadi biar customer baru itu tahu kalau misalkan kita tuh udah biasa loh PO gitu. Jadi kita tunjukin barang ready sebelumnya nih, misalkan kita sebelumnya sempat open PO tas gitu, tas custom. Nah ini nih kayak gini nih, kita kasih video, foto, atau berupa konten barang-barang ready, bisa kita post di Instagram atau kita bisa post di WA group dan sebagainya. Jadi ketika customer baru yang baru mau ikutan PO tapi masih ragu, mereka jadi tahu gitu, oh iya ya, banyak ya ternyata ya barang-barang ready-nya sebelumnya gitu kan. Oh ternyata dia memang sistem PO-nya udah sering dan udah banyak yang ikut gitu. Ini bukti barangnya tuh ada. Yang kelima, tunjukkan testimoni customer kita di PO sebelumnya nih. Misalkan kita sempat open PO baju, atau kita sempat open PO parfum atau apa. Nah kita bisa ketika kemarin kita pas ready itu, kita biasain untuk minta testi. Kalau memang pengen repot sedikit ya, kita bisa tanyain ke mereka,
testingnya gimana, testimoninya, reviewnya gimana. Nah kita bisa mereka kasih testimoni, terus kita screenshot, terus kita posting bisa di story WA, bisa di story Instagram, bisa juga di WA group gitu. Kita info nih testimoni PO sebelumnya nih, misalkan kita open PO baju nih udah batch kedua, nah terus ada customer baru nih di batch pertama nih, testimoninya seperti ini, nah barang ready-nya seperti ini, kayak gitu waktu di batch 1. Terus kita review langsung barangnya, memang kita pegang pakai sound kita, pakai suara kita gitu. Jadi customer yang tadinya mungkin PO-nya kayak gimana gitu masih agak-agak ragu, mereka jadi tahu nih, oh ada testimoninya memang, bahkan ada videonya, bahkan si ownernya, si sellernya itu langsung yang review barang tersebut, suaranya suara dia, gambar di videonya gambar video tangannya dia, atau mukanya dia langsung, atau modelnya mungkin modelnya dia langsung, nah kayak gitu kan. Jadi itu menambah kepercayaan kepada customer. Nah yang keenam, untuk yang berjualannya di WA group atau di WA story ini akan lebih mudah untuk bikin customer percaya. Kenapa? Karena misalkan customer itu baru masuk nih, baru join di grup tersebut. Misalkan grup tersebut itu nggak dikunci gitu, nggak di lock, jadi sistemnya list order, yang mau pesen tinggal ngelis, yang mau pesen tinggal ngelis kayak gitu. Nah kalau kayak gitu kan itu gampang, customer baru yang baru join mereka akan mantau, akan melihat gitu, akan mengamati sistem PO yang ada di grup ini nih. Dia diem, dia ngeliatin, oh iya orang-orang customer lain pada member-member anggota grup itu ngelis gitu, mereka langsung ngelis langsung kayak gitu kan. Ternyata memang dipercaya ya, ini buktinya pada banyak yang pesen tapi dan mereka nunjukin pesanannya mereka di grup tersebut gitu. Lain hal kalau misalkan WA grupnya yang dikunci, jadi ordernya itu langsung ke owner by japri gitu, kurang, kita nggak bisa ngamatin ya siapa aja yang pesen, terus berapa banyak totalan orderannya gitu. Tapi kalau misalkan yang dibuka biasanya itu lebih gampang lihat, kita tinggal ngamatin, oh dia closing 25 dan memang orangnya itu di mention gitu, jadi ketahuan yang order tuh siapa kan, itu nggak mungkin bohong kan, karena kenyataannya itu pada beli. Oke, jadi segini aja tips dari aku tentang cara membangun kepercayaan customer kepada jualan PO kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang lagi memulai usaha. Assalamualaikum.